Shalom alaikum saudaraku. Kali ini Joseph Stories masih membahas serial tentang akhir zaman. Dan ini adalah video yang ke-6 dengan topik kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali bisa kita definisikan sebagai kedatangan Yesus di waktu yang akan datang kembali ke bumi dalam kemuliaan untuk memulai kerajaannya, menaklukkan dan menghakimi musuh-musuhnya, serta memberikan mahkota bagi orang-orang yang percaya. Kedatangan Yesus yang pertama kali adalah di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang semua yang percaya menantikan kedatangannya yang kedua kali sesuai dengan janjinya. Kita akan membaca banyak ayat Alkitab kali ini. Mari kita mulai. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu yang pertama, sudah dinubuatkan. Itulah sebabnya kita menantikannya. Buka Alkitabmu pada Matius 24 ayat 27. Sebab seperti kilat datang dari sebelah timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian pula lah akan kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 30. Dan kemudian akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan lalu semua suku-suku bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di dalam awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 11 yang berkata, "Kamu orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap langit? Yesus yang sama ini, yang terangkat dari kamu ke surga, akan datang seperti ini dengan cara yang sama seperti yang telah kamu lihat Dia pergi ke surga." Yang kedua adalah tidak ada yang tahu. Mari kita baca Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada orang yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, hanya Bapakku saja. Yang ketiga, namun kita sebagai tubuh Kristus dapat mengetahui tanda-tandanya. Mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Tetapi mengenai waktu dan saatnya, saudara-saudara, tidak perlu bagimu untuk kutuliskan kepadamu, sebab kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang bagaikan pencuri di malam hari. Sebab apabila mereka berkata, damai dan aman, maka kebinasaan yang tiba-tiba akan menimpa mereka, seperti sakit bersalin kepada perempuan yang hamil, dan mereka tidak akan lolos.
Tetapi kamu, saudara-saudara, tidaklah berada di dalam gelap, sehingga hari itu mengejutkan kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan dari malam ataupun kegelapan. Oleh karena itu, hendaklah jangan kita tertidur seperti orang-orang yang lain, tetapi hendaklah kita berjaga-jaga dan tetap sadar. Dia akan datang di awan-awan lalu berjejak di Bukit Zaitun. Mari kita baca Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Yang keempat, disaksikan seluruh manusia. Kita baca Wahyu 1 ayat 7. Lihat, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap karena dia. Demikianlah. Amin. Yang kelima, tujuan kedatangan yang kedua. Yang pertama, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan barulah kemudian si jahat itu diungkapkan, di mana Tuhan akan membinasakan dengan roh dari mulutnya dan akan menghancurkan dengan terang cahaya dari kedatangannya. Yang kedua, untuk membawa upah bagi orang percaya. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihat, aku datang dengan cepat, dan upahku ada padaku untuk memberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang ketiga, untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat takhta-takhta dan mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian akan Yesus dan karena firman Elohim, dan yang tidak menyembah binatang itu maupun patung itu, dan juga tidak menerima tandanya pada dahinya maupun dalam tangan mereka, dan mereka hidup dan memerintah dengan Kristus 1000 tahun. Yang keenam, ada kilat yang memancar dari timur ke barat. Kita baca Matius 24 ayat 27. Sebab seperti kilat datang dari sebelah timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian pula lah akan kedatangan Anak Manusia. Yang ketujuh, akan muncul antikristus. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu dengan cara apapun, sebab hari itu tidak akan datang sebelum terjadi suatu kejatuhan terlebih dahulu, dan si manusia berdosa itu dinyatakan, yaitu anak kebinasaan itu. Yang dimaksud manusia durhaka di sini ialah antikristus itu. Pertemuan kita kali ini akan saya akhiri dengan membaca Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat sorga terbuka, dan lihatlah ada seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya dipanggil setia dan benar, dan di dalam kebenaran dia menghakimi dan berperang. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan dia mempunyai sebuah nama yang tertulis, yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan dia berpakaian jubah yang dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim.
Dan tentara-tentara yang di sorga mengikuti dia di atas kuda-kuda putih, berpakaian lenan halus, putih dan bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam, yang dengannya dia akan memukul bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan dia menginjak kilangan anggur amarah dan murka dari Elohim Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis sebuah nama, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Jesus will coming soon. Maranatha. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Amin saudaraku. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.